Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilana Dehenandi dengan NPM B1A023176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyitaan yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SH MH. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda-benda tertentu yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Benda-benda tersebut kemudian akan digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan ini memiliki tujuan pertama sebagai bukti. Benda yang disita dapat menjadi bukti fisik yang kuat untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan keterlibatan tersangka. Yang kedua, mencegah hilangnya barang bukti. Dengan menyita barang bukti, maka barang tersebut akan tidak hilang, rusak, atau dipindahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mencegah digunakannya barang bukti untuk tindak pidana lain. Barang bukti yang berbahaya atau dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lain akan diamankan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Dasar hukum penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Definisi mengenai penyitaan dijelaskan pada pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jenis benda yang dapat disita menurut pasal 1 angka 16 KUHP tersebut yaitu benda bergerak seperti kendaraan, uang, perhiasan, senjata, dan lain-lain. Lalu benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Lalu benda berwujud seperti benda yang dapat dilihat dan diraba. Lalu benda tidak berwujud seperti dokumen, data elektronik, dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Benda sitaan tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara menurut pasal 44 ayat 1. Penyitaan bersifat rahasia sebagaimana diatur pada pasal 43 KUHP yang berbunyi, penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan lainnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan 46 KUHP. Selanjutnya, peraturan mengenai penyitaan dalam pra-peradilan diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf B yang berbunyi, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk dalam pembuktian, hakim mendengarkan keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Dan juga diatur dalam pasal 82 ayat 3 huruf D yang berbunyi, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Lalu, peraturan mengenai penyitaan dalam persidangan diatur pada pasal 128 KUHP yang berbunyi, dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Lalu, diatur pada pasal 129 KUHP yang berbunyi, penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang lain dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat
minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam hal orang lain dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Lalu, pasal 130 yang berbunyi, benda sitaan sebelum dibungkus dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan, tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Prosedur penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu penyitaan harus didasarkan pada surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan didampingi oleh saksi-saksi. Barang sitaan akan disimpan di tempat yang aman dan tercatat. Setelah perkara selesai, barang sitaan akan dikembalikan kepada pemiliknya jika tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti. Lalu, terdapat juga hak-hak tersangka atau terdakwa, yaitu tersangka atau terdakwa berhak mengetahui alasan mengapa barang miliknya disita. Lalu, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan atas tindakan penyitaan. Jika barang yang disita tidak terkait dengan tindak pidana, maka tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan ganti rugi. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya penyitaan adalah tindakan yang serius dan berdampak besar pada hak-hak seseorang. Oleh karena itu, penyitaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan alasan yang kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyitaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.